Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki, biasa panggil Cuki. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang motor listrik 3 fasa. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu motor listrik 3 fasa, kita harus mengenal dulu apa sih sejarah motor listrik itu. Sejarah motor listrik. Motor listrik ditemukan pertama kali di tahun 1880-an. Sudah hampir 200 tahun perkembangan motor elektrik atau motor listrik sangat pesat, terutama di dunia otomotif. Ia bahkan sudah lebih dulu hadir ketimbang internal combustion engine atau biasa yang disebut mesin bakar yang ditemukan di kemudian hari. Lalu motor elektrik juga dikenal sebagai induction motor, yaitu sebuah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Lambat laun, teknologi ini mengalami penyempurnaan. Dia adalah Galileo Ferraris dan Nikola Tesla yang menciptakan three-phase induction motor sebagai penggerak electric vehicle di zamannya. Dan sekitar tahun 1990, insinyur Maverick Alan Cocconi mengembangkan salah satu inverter portable awal atau yang selanjutnya juga disebut dengan transistor. Motor sinkron 3 fasa digunakan paling banyak dalam aplikasi dinamika dan di mobil listrik. Motor ini dikembangkan pertama kali oleh Frederick August Esselwander pada tahun 1887. Dan kemudian Nikola Tesla pada tahun 1880 menemukan motor AC yang pertama yang dapat dipraktekkan dengan sistem transmisi daya multifasa. Pada titik ini, Tesla mengalami kesuksesan mengeluarkan Tesla Model S atau sedan yang bisa melaju sampai 288 mil. Kecepatannya mencapai 155 mph dan memiliki torsi 687 lb-ft. Namun terdapat lusinan perusahaan lain yang melihat kemajuan besar di lapangan seperti Ford Fusion Hybrid, Toyota Prius, dan Camry Hybrid, Mitsubishi MEV, Ford Focus, BMW i3, Chevy Sport, dan Mercedes-Benz Group Electric. Nah, gimana? Sudah tahu kan tentang sejarahnya? Mari kita coba mengenal apa sih motor listrik 3 fasa. Motor listrik merupakan seperangkat mesin yang mampu mengubah arus listrik menjadi gaya gerak sehingga bagian rotornya dapat berputar. Nah, untuk prinsip kerja motor listrik 3 fasa, pada motor ini komponen pembentuk dibedakan menjadi 2, yaitu stator dan rotor. Keduanya memiliki peran penting sehingga motor listrik ini dapat mengubah arus listrik menjadi gaya gerak. Nah, prinsip kerja motor 3 fasa itu untuk mengubah arus listrik menjadi gaya gerak, maka sumber tegangan 3 fasa ini harus dipasang terlebih dahulu pada kumparan stator sehingga akan timbul medan magnet. Nah, timbulnya medan magnet ini yang akan memotong konduktor sebagai timbul tegangan induksi yang menghasilkan arus listrik. Adanya arus listrik kemudian akan bereaksi dengan medan magnet sehingga menimbulkan gaya gerak pada rotor. Nah, sudah tahu apa itu rotor dan stator. Nah, rotor merupakan bagian yang berputar pada porosnya. Gerak ini disebabkan adanya medan magnet. Pada motor listrik 3 fasa, yaitu ada 2 rotor, yaitu rotor sangkar dan
rotor lilit. Rotor sangkar adalah jenis rotor yang paling digunakan pada motor listrik. Gimana? Sudah tahu kan apa itu rotor? Nah, sekarang kita berlanjut ke stator. Stator ini fungsinya sebagai stasioner pada rotor. Umumnya, stator terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka, inti stator, dan belitan. Oke, sudah tahu kan apa itu bagian-bagian dari motor listrik 3 fasa? Nah, sekarang kita ke jenis-jenisnya. Yang pertama adalah motor induksi 3 fasa atau sangkar tupai. Motor induksi 3 fasa rotor sangkar tupai merupakan motor arus bolak-balik yang paling banyak digunakan di perindustrian karena memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, motor ini adalah sederhana, murah, dan mudah pemeliharaannya. Dengan kumparan yang terdiri dari beberapa batang konduktor yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah sangkar tupai. Motor induksi 3 fasa atau rotor belitan. Motor induksi rotor gulung adalah motor induksi yang memiliki rotor berupa lilitan kumparan yang menyerupai lilitan dari stator. Jumlah kutubnya antara kumparan stator dan kumparan rotor pada motor induksi wound rotor adalah sama. Pada motor jenis ini juga dilengkapi dengan tahanan luar yang dapat kita atur sebagai besar kecil nilai tahanannya. Adapun fungsi dari tahanan luar ini adalah untuk menghasilkan kopel awal yang besar serta membatasi arus start yang besar saat motor listrik mulai dioperasikan. Oke, gimana? Sudah tahu kan 2 jenis dari motor listrik 3 fasa. Sekarang kita beralih ke keuntungan motor listrik 3 fasa. Yang pertama ada efisien dari penggunaannya dan kita bisa menghemat. Nah, yang kedua adalah tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar sehingga kita akan bisa menggunakan ini dengan maksimal. Nah, yang ketiga adalah konstruksi yang sederhana. Karena konstruksi yang sederhana ini, maka akan mudah kita dalam merawat komponen-komponennya. Oke, sekarang kita ke kerugian motor listrik 3 fasa atau kekurangannya. Kekurangannya adalah penggunaan daya yang terlalu besar, cukup mahal. Komponen motor listrik 3 fasa membutuhkan rangkaian kontrol dalam penggunaannya. Jadi bukan hanya motor listrik 3 fasa doang, kita harus juga memikirkan rangkaian kontrol. Dan yang terakhir adalah hanya dijalankan 3 fasa listrik untuk torsi yang sangat kuat. Nah, untuk penggunaan motor listrik 3 fasa di dunia industri juga ada konveyor atau alat yang berfungsi untuk memindahkan satu barang ke tempat yang lain. Dan ada kompresor, ada juga motor listrik Tesla, dan ada juga generator listrik 3 fasa yang merupakan pembangkit listrik AC 3 fasa. Nah, kurang lebih itu adalah contohnya. Mungkin dari saya itu aja.